Halo, balik lagi sama gue Izzy di episode 8 di NWWCS Vlog. Untuk episode kali ini, gue sebelumnya mau berterima kasih buat teman-teman di IG dan juga beberapa teman-teman di luar sana yang udah memberanikan diri untuk mengambil tes NPD yang waktu itu gue kasih di IG Story. I feel very flattered dan juga bangga buat kita semua yang udah berani ngetes. Dari semua yang ngumpulin maksudnya kayak nge-tag gue dan juga ngasih feedback ke gue juga dari lewat DM melalui hasil tesnya, 80% hasilnya adalah low risk. Tapi 20% itu high risk dan juga mild risk. Terus di sini di episode ini gue pengen jelasin lagi apa sih sebenarnya triggernya dan apa sih tanda-tanda NPD itu. Sebelumnya mungkin udah gue bahas di episode 7 ya gitu. Cuman hari ini alhamdulillahnya gue berhasil ngobrol sama beberapa orang dari yang ngasih feedback ke gue juga gitu. Oh iya nih gue segini loh Zi gitu. Satu yang gue dapetin dari teman-teman juga dan dari pengalaman gue sendiri, NPD itu semua orang tuh punya NPD sebenarnya. Sebenarnya bukan NPD ya, tapi narcissistic level. Jadi kalau zaman dulu tuh kita bisa dibilang kayak kalau kita kayak nyombongin diri, "Ah, lo narsis lo," gitu. Nah, itu sebenarnya memang cikal bakalnya gitu. Nah, terus kita dalamin lagi, NPD itu apa sih sebenarnya gitu. Kalau kita kemarin ngeh dengan tes-tes yang ada di pertanyaan-pertanyaan yang ada di tes tersebut ya. Itu beberapa pertanyaan itu bertanya, apakah kamu merasa center of attention? Apakah kamu susah untuk menghargai perasaan orang? Apakah kamu selalu berpikir kalau keputusanmu adalah yang terbaik gitu. Ini sebenarnya sering kita temukan di beberapa generasi sebelum kita ya gitu. Contohnya seperti ya, kebetulan gue lahirnya tahun 87. Jadi mungkin boomers ya, orang tua gue yang selalu berpikir adalah laki-laki itu harus kuat. Laki-laki itu nggak boleh kelihatan lemah. Laki-laki itu harus menjadi penopang keluarga gitu. Bener banget gitu. Itu memang esensinya. Tapi di situ kita lupa diceritakan atau lupa diberitahu kalau misalkan laki-laki tuh nggak apa-apa juga nangis. Laki-laki tuh nggak apa-apa juga mengadu gitu. Jadi inilah yang akhirnya ngebuat sifat kita, memupuk sifat kita yang menjadi harus kuat terus. Jadi once kita ada di tengah-tengah, itu kita nggak boleh kelihatan lemah. Dan kita harus menjadi contoh, menjadi leader, dan apapun keputusan kita itu adalah mutlak. Inilah yang, to be honest, menurut pengalaman gue pribadi, itu yang gue dapatkan dari generasi sebelumnya. Apakah itu salah? Gue nggak bisa bilang salah atau benar. Gue bukan professional mental health yang dokter atau gimana gitu. Menurut gue pribadi, point of view gue pribadi, itulah yang memupuk kita untuk menjadi seperti sekarang. Terkadang kita malu untuk menangis di depan umum. Terkadang kita nggak mau kelihatan lemah di mata orang lain. Dan itu semua karena kejadian-kejadian di masa lalu yang kita diterapkan seperti itu. Terus, kalau misalkan seperti itu, apakah kita bisa sembuh? Gitu. Menurut gue pribadi lagi, kita nggak akan bisa sembuh dari itu. Tapi kita bisa mengontrol semuanya. Contoh salah satu NPD yang sering gue temukan, yang sering kita benar-benar bukan lupain ya, kayak acuh tak acuh lah gitu. Contohnya begini satu. Kita lagi dalam satu kelompok, ya kan? Kita menciptakan aura kita dan orang tuh tahu kita sebagai orang yang
nggak mau kalah gitu. Contohnya gimana? Misalkan kita lagi berdebat nih, kita berada dalam satu kumpulan komunitas, terus dibilang, oh sebenarnya, contohnya kan, gue suka lari nih, oh lari itu sebenarnya bagusnya adalah kita mendarat di ujung kaki gitu. Oh tapi ada yang bilang, enggak, sebenarnya mid strike yang bagus gitu. Oke. Terus karena gue tahu, karena gue yang lakuin adalah yang ujung kaki, jadi gue bilang nggak bisa, ujung kaki yang benar. Kenapa? Karena ujung kaki itu bisa lo buat lagi cepet. Once ada pembenaran yang bagus atau yang benar-benar faktanya ada, misalkan mid strike yang betul, gue akan bersusah payah akan bilang nggak bisa, itu salah, itu akan membuat lo cedera. Gue akan cari cara terus untuk supaya biar gue didengar terus, dan biar supaya orang tuh menerima apa yang gue sampaikan. Nah, habis dari situ, kalau misalnya ternyata banyak serangan balik ke gue akan bilang katanya, ah enggak kok, orang dia ngomongin seperti itu, kan gue belajar dari dia. Nah, ada pembenaran, ada memindahkan kesalahan dari gue sendiri ke orang lain gitu. Dan itu nggak cuma sekali dua kali, itu akan berlanjut sering. Nah, inilah yang bisa dinamakan itu sindrom dari NPD. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Karena di situ gue nggak mau kelihatan jelek. Kalaupun gue salah, gue akan menyalahkan orang lain atau gue membalikkan lagi ke lawan bicara gue gitu. Karena lo yang buat gue salah, lo yang jadi ini semuanya. Nah, itu seperti itu. Terus sifat kedua yang sering gue dapetin itu adalah gue merasa diri gue selalu benar. Ini masih ada lanjutannya gitu. Contohnya apa? Gue berargumen A, ya kan? Atau begini, gue bercerita tentang A, gue cerita semua A sampai Z. Terus ada teman gue atau partner gue yang sebagai mendengar B gitu. Dia akan otomatis kan orang yang mendengarkan berpikir adalah, oh lo minta saran ya gitu. Gue ngasih saran, akhirnya orang ngasih saran ke gue, ya kan? Oh Zi, harusnya lo tuh begini-gini, tapi begini-gini ya gitu, karena menurut cerita lo adalah begini-gini. Gue NPD, gue akan merasa kayak, apa sih yang lo omongin? Enggak, lo salah gitu. Atau malah tiba-tiba gue marah balik, lo gak boleh ngomong gitu dong, jadi kan gue yang ngejalanin. Terus akhirnya lo ngebuat confusion dalam apa ya, dalam komunikasinya adalah, lah kan gue dengerin lo doang, gue ngasih saran, tapi kenapa gue yang disalahin sekarang? Nah, itu sering banget kejadian itu. Kenapa? Karena gue merasa gue itu tertekan mendengar, atau gue merasa kayak, wah ada saingan gue nih gitu, yang lebih daripada gue nggak bisa terima gitu. Terus selain itu, untuk NPD itu ada beberapa yang menurut buku yang gue baca dan gue selama ini pelajarin. Tapi akibat dari NPD sendiri ini itu bisa menimbulkan beberapa permasalahan. Satu, ke social relationship. Kedua, relationship lo dengan keluarga lo, atau keluarga partner lo, atau dengan pacar lo, atau dengan siapapun gitu. Dan yang ketiga adalah itu akan menghancurkan diri lo sendiri dan nge-lead ke beberapa anxiety atau depression ke yang lainnya. Kalau kalian kemarin udah ambil tesnya, nanti akan ada saran tuh gitu. Sarannya bukan yang harus hubungin ini, hubungin itu, enggak, tapi ada saran di sana yang akan bertulis adalah gini. Misalkan lu mild risk, berarti lu harus coba untuk ambil tesnya adalah misalkan social anxiety disorder. Lu coba anxiety atau separation anxiety, atau lo cari lagi misalnya depression. Dan biasanya once udah masuk ke depression atau anxiety, itu akan ada pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar mengarah ke mengakhiri hidup. Nah, inilah yang sebenarnya pertanyaan-pertanyaan kemarin itu pengen tahu tentang kondisi mental lo gitu. Anehnya, yang banyak ambil tes tersebut itu yang NPD-nya kecil semuanya. Tetapi orang yang kita lihat sendiri, atau gue bisa ngerasain sendiri kalau dia NPD, dia nggak mau ngambil tes itu.
Apa karena takut atau apa karena malu? Enggak. Ini semua bukan aib. Ini adalah semua gimana cara kita menuju sehat, gitu. Nah, terus balik lagi ke yang masalah hasil tes tersebut ya, gitu. Setelah kita mendapatkan hasil NPD, gue berharap kita bisa ngetes-ngetes yang lain, gitu. Kenapa? Karena once kita udah dapat mild risk atau high risk di NPD, itu semua akan menyambung semuanya nih. Mau dia mulai dari anxiety, separation anxiety, dari anxiety ke social anxiety-nya, sampai ke depression. Yang paling parahnya apa sih, gitu. Once kita udah tidak peduli dengan namanya si NPD, anxiety itu akan mulai. Sosial kena juga. Yang paling dekat lah relationship between you and your partner. Itu bakal kena. Kenapa? Akan jadi overthinking. Once lo dapet NPD, lo ngerasa ngedrop nih, lo ngedrop karena lo nggak didengarkan, itu akan menimbulkan yang namanya overthinking. Apa gue salah ya? Apa gue begini ya? Apa gue begitu ya? Gitu. Nah, itu kan mungkin rame tuh kepala. Lama-lama setelah lo overthinking, lo akan menuju anxiety. Anxiety seperti apa? Anxiety adalah, gue kalau ketemu orang itu spesifik A, gue males. Karena gue nggak mau ngerasain hal sama. Mulai social anxiety. Terus misalkan, gue nggak mau lagi untuk gabung sama kelompok itu. Kenapa? Jadi social anxiety lagi. Gitu. Akhirnya lo apa? Mengucilkan diri semua. Which is ini gue pernah juga ngejadiin seperti itu. Gitu. Gue menarik diri dari semuanya, tapi itu malah ngebuat gue menjadi lebih drop lagi. Sekarang gue nggak punya teman cerita. Gue nggak punya teman main, gue nggak punya teman buat istilahnya give me a hug gitu. Gue nggak punya. Akhirnya apa? Jadi rame lagi, jadi depresi. Abis dari depresi apa lagi? Abis dari depresi lagi, itu udah mulai tuh. Lo nggak bisa tidur, nggak mau makan, not even take a shower maybe. Lo nggak mau kerja, lo nggak mikirin masa depan lo gimana, keluarga lo semua lo nggak pikirin sama sekali. Lo udah depres, lo cuma mau diem doang, lo cuma mau tenggelam aja. Dan akhirnya apa? Lo berpikiran untuk mengakhiri hidup. Salah kan? Nggak mau kan? Jadi apa dong yang mesti kita lakukan? Detection, start talking, and recovery. Itu yang harus kita lakukan. Walaupun ini nggak bisa hilang ya, tapi bisa kita tekan semuanya. Jadi gue berharap buat teman-teman, terus-terusan gue akan ingetin, call me, text me, DM me anytime you want, anywhere, reach me out. Ayo kita sehat bareng dan kita ke dokter bareng. Jangan pernah takut, jangan pernah malu. Ini bukan aib. Lo bayangin kalau aib itu ternyata bisa ngebunuh lo. Lo mau kayak gitu? Enggak kan? Lo mau ngebuat keluarga lo sengsara? Enggak mau kan? Ayo, kita bareng-bareng. Once again, if you think that no one's love you, I'm here. I love you. So, stay healthy guys. Ciao, sampai ketemu di episode 9.